Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ferry dengan NIM 20203860202062. Kali ini akan saya mempresentasikan UAS Manajemen Keuangan Syariah dengan judul Keputusan Perusahaan dalam Bentuk Manajemen. Keputusan investasi dalam bentuk syariah berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana salam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan di masa depan. Keputusan investasi konvensional adalah bentuk mengalokasikan dana dalam bentuk investasi agar menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan keputusan investasi yaitu untuk menghasilkan tingkat keuntungan dengan tingkat risiko tertentu. Keputusan pendanaan syariah. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktural modal. Keputusan pendanaan konvensional. Keputusan pendanaan merupakan keputusan yang menyangkut struktur keuangan perusahaan. Keputusan pendanaan juga berarti keputusan keuangan tentang dari mana dana untuk membeli aktiva tersebut berasal. Lalu, keputusan bagi hasil atau dividen dalam syariah. Tanda besar kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Jadi, bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya presentasi laba yang dibagi hasil kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk cash. Stabilitas bagi hasil dan dividen yang dibagikan, dividen saham, pemecahan saham atau stock split, dan terakhir penarikan kembali saham yang beredar. Keputusan dividen bagi hasil dalam konvensional, yaitu keputusan dividen merupakan tentang seberapa banyak laba saat ini akan dibayarkan sebagai dividen atau ditahan untuk investasi kembali dalam bentuk perusahaan. Manfaat adanya dividen yang optimal merupakan suatu kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga dapat memaksimalkan harga perusahaan. Keputusan zakat perusahaan. Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab zakat merupakan pengeluaran perusahaan berdasarkan nisab dan haul. Nisab menunjukkan besarnya harta yang wajib disakati. Contoh bentuk internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi di masing-masing keputusan manajemen keuangan syariah. 1. Keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan. Aktiva tersebut berupa aktiva real. Aktiva real dapat berupa aktiva nyata seperti mesin, gedung perlengkapan, atau berupa aktiva tidak nyata seperti paten, hak cipta, dan merek. Kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang dari mana dan bentuk membeli aktiva tersebut berasal. Ada dua macam dana atau modal, meliputi modal asing seperti hutang bank dan obligasi, serta modal sendiri seperti laba ditahan saham. Keputusan pendanaan dapat dibagi menjadi dua, meliputi keputusan pendanaan jangka pendek, meliputi keputusan jangka panjang, dan keputusan pendanaan jangka pendek yang akan membawa dampak pada struktur modal. Ketiga, keputusan bagi hasil atau dividen.
Salah satu bentuk internalisasi nilai-nilai Islami implementasi di masing-masing keputusan manajemen keuangan syariah yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan modal pemegang saham di sebuah perusahaan. Para pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mendapatkan imbal hasil dari perusahaan yang sahamnya merupakan beli. Sistem saham syariah adalah termasuk kegiatan syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil keuntungan. Keputusan zakat perusahaan. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasi fungsi zakat perusahaan adalah kewajiban suatu perusahaan mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum atau rights person atau yang dianggap orang, sehingga timbul transaksi meminjam, menjual, berhubung dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama menurut ulama. Zakat perusahaan dianalogkan kepada zakat perdagangan, maka pola keuntungan nisab dan syarat lainnya juga mengacu pada zakat perdagangan. Besarnya zakat dikeluarkan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sekian dari saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.